Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa pula sholawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kami di sini akan memaparkan yaitu materi tentang visi dalam menghadapi abad 21 dan prinsip-prinsip pendidikan. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari saya, Elsa Zaki Lestari sebagai moderator, Mas Fahmi Aziz Firnanda sebagai pemateri 1, Mbak Nandah Elviani sebagai pemateri 2, Mbak Lintang Fairuza sebagai pemateri 3, dan Mas Ega Dani sebagai pemateri 4. Marilah kita simak penjelasan lebih lanjutnya. Penjelasan pertama yang akan disampaikan oleh Mas Fahmi. Kepada Mas Fahmi, saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan yaitu tentang visi dalam menghadapi abad 21. Dalam pelaksanaannya, pendidikan semestinya memiliki tujuan yang menjadi kiblat dalam proses pelaksanaan belajar mengajar yang telah disesuaikan dengan pertimbangan sebagaimana era globalisasi saat ini. Kiranya sangat perlu bagi seorang pendidik untuk mengetahui visi pendidikan menurut UNESCO yang telah disetting menjadi formulasi yang relevan bagi pendidikan untuk menghadapi kuatnya persaingan peradaban abad ke-21 ini. Menurut laporan suatu komisi UNESCO 1996 berjudul Learning the Treasure Within, belajar pada abad ke-21 harus didasarkan pada 4 pilar, yaitu yang pertama learning to think atau learning to know, yang kedua learning to do, yang ketiga learning to be, dan yang keempat learning to live. Keempat pilar pembelajaran itu oleh UNESCO disebut sebagai saka guru dari manusia abad 21 dalam menghadapi arus informasi dan kehidupan yang terus-menerus. Selanjutnya, visi dalam menghadapi abad ke-21. Visi menurut Komisi Internasional tentang Pendidikan untuk abad 21 UNESCO adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari masyarakat lokal menuju kepada sebuah masyarakat dunia. Poin A, saling ketergantungan di dunia dan globalisasi merupakan kekuatan-kekuatan dalam kehidupan dewasa ini. Kekuatan-kekuatan telah bekerja dan akan tetap menjadi satu kesan yang mendalam dalam abad ke-21. Poin B, bahaya utama adalah bahwa sebuah jurang terbuka timbul antara sekelompok minoritas orang yang dapat menemukan cara yang berhasil tentang dunia baru yang akan datang dengan mayoritas orang yang merasa bahwa mereka berada di dalam kekuasaan. Terus poin C, kita harus terbimbing oleh tujuan yang bercita-cita mengendalikan dunia yang terarah pada saling pengertian yang lebih besar, suatu rasa tanggung yang lebih besar dan solidaritas yang lebih besar melalui penerimaan perbedaan-perbedaan spiritual dan kultural. Pendidikan dengan cara memberikan jalan masuk pada pengetahuan untuk semua mempunyai kejelasan dalam tugas universalnya membantu orang untuk memahami dunia dan memahami orang lain. Selanjutnya yang kedua, dari kohesi sosial menuju partisipasi demokrasi. Yang pertama, kebijakan pendidikan harus cukup beraneka ragam dan harus dirancang bukan untuk mendorong eksklusi sosial atau pengasingan sosial. Yang kedua, sosialisasi individu-individu haruslah tidak bertentangan dengan perkembangan pribadi. Oleh karena itu, perlu bekerja yang tertuju pada sebuah sistem yang mendorong pada memadukan kebijakan-kebijakan tentang integrasi atau persatuan dengan penghormatan atas hak-hak individual. Yang ketiga, pendidikan tidak dapat dengan sendirinya memecahkan masalah-masalah yang timbul
karena pemutusan hubungan-hubungan sosial. Yang keempat, sekolah tidak dapat berhasil dalam tugas tersebut apabila tidak berusaha memberikan sumbangan untuk kemajuan persatuan kelompok-kelompok minoritas. Dengan jalan menggunakan kepentingan sosial, mereka memperhatikan juga sifat-sifat kepribadian individu-individu mereka. Terus yang kelima, demokrasi muncul secara progresif, menunjukkan bentuk-bentuk dan berkembang melalui tahap-tahap yang sesuai dengan situasi dari setiap negara. Pendidikan kesadaran dari kewarganegaraan yang aktif harus mulai sekolah. Terus yang selanjutnya, partisipasi demokrasi merupakan suatu yang berkenaan dengan kewarganegaraan yang baik, tetapi hal tersebut dapat diperkuat atau didorong melalui pengajaran dan praktek-praktek yang disesuaikan dengan suatu media dan informasi masyarakat. Selanjutnya yang ketiga, dari pertumbuhan ekonomi menuju perkembangan manusia. Poin A, penerimaan lebih lanjut terhadap tema suatu model baru tentang perkembangan yang mengandung arti lebih luas, memberikan penghargaan pada karakteristik dan penstrukturan hidup manusia daripada pertumbuhan ekonomi. Poin B, sebuah studi yang berorientasi pada masa depan tentang kedudukannya kerja dalam masyarakat memperlihatkan adanya pengaruh-pengaruh kemajuan dan perubahan teknis terhadap kehidupan pribadi dan masyarakat. Selanjutnya, perkembangan jalur-jalur baru antara kebijaksanaan pendidikan dengan kebijaksanaan pembangunan dengan menguatkan pada dasar-dasar pengetahuan dan keterampilan-keterampilan di negara berkenaan dengan peningkatan inisiatif kerja tim, sinergi-sinergi realistik dengan memperhitungkan sumber-sumber setempat, pengerjaan secara mandiri dan semangat untuk berusaha. Selanjutnya yang terakhir, perlunya peningkatan dan ketersediaan secara umum terlaksana pendidikan dasar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Mas Fahmi atas penjelasannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Nandah Elviani. Kepada Mbak Nandah Elviani, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membacakan visi dan riset. Salah satu kendala yang dihadapi dalam pengembangan ilmu di Indonesia adalah kecilnya jumlah dan rendahnya mutu karya ilmiah yang diterbitkan orang setiap tahun. Pengkajian terhadap mutu majalah ilmiah yang dipublikasikan perguruan tinggi negeri di Indonesia memperlihatkan bahwa saat ini baru terdapat sekitar 157 majalah ilmiah yang diakreditasi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sampai tahun 1997 dan menunjukkan kemampuan yang dipersyaratkan secara minimal. Padahal sekarang terdapat hampir 500 judul majalah bercorak ilmiah dari sekitar 4.500 terbitan berkala di Indonesia. Akan tetapi banyak di antaranya yang pendistribusiannya bersifat lokal karena hanya diterbitkan untuk kalangan sendiri oleh suatu universitas, fakultas, jurusan, laboratorium, bahkan program studi. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih Mbak Nandah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Lintang. Kepada Mbak Lintang, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu mengenai prinsip-prinsip pendidikan. Yang pertama ada definisi prinsip pendidikan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia terdapat kosakata prinsip dengan arti asas, kebenaran, yang jadi pokok dasar orang berpikir, bertindak, dan sebagainya. Dengan demikian, kata prinsip menggambarkan sebagai landasan operasional. Dalam bahasa Inggris dijumpai kata principle yang diartikan asas, dasar, prinsip, dan pendirian. Dalam bahasa Arab, kata prinsip merupakan terjemahan dari asas jamaknya usus yang berarti foundation atau bangunan dasar. Fundamental atau yang utama,
groundwork atau landasan kerja, ground yang artinya terowongan, basis atau tiang utama, keynote atau kata kunci. Dari beberapa uraian di atas, penulis dapat memahami bahwa prinsip pendidikan adalah landasan pendidikan atau boleh juga dikatakan pondasinya pendidikan untuk dijadikan pijakan. Yang selanjutnya ada macam-macam prinsip pendidikan. Yang pertama ada prinsip wajib belajar dan mengajar. Prinsip wajib belajar adalah prinsip yang menekankan agar setiap orang merasa bahwa meningkatkan kemampuan diri dalam bidang pengembangan wawasan pengetahuan, keterampilan, pengalaman, intelektual, spiritual, dan sosial merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan. Yang kedua ada prinsip pendidikan untuk semua atau education for all. Prinsip pendidikan untuk semua orang adalah prinsip yang menekankan agar dalam pendidikan tidak terdapat ketidakadilan, perlakuan, atau diskriminasi. Yang ketiga, prinsip pendidikan sepanjang hayat atau long life education. Prinsip pendidikan sepanjang hayat adalah prinsip yang menekankan agar setiap orang dapat terus belajar dan meningkatkan dirinya sepanjang hayat. Yang keempat, atau yang terakhir ada prinsip pendidikan berwawasan global dan terbuka. Maksud dari prinsip pendidikan berwawasan global adalah ilmu pengetahuan yang dipelajari bukan hanya yang terdapat di negeri sendiri melainkan di negeri orang. Terima kasih Mbak Lintang atas penjelasannya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Ega. Kepada Mas Ega saya persilahkan. Terima kasih moderator. Prinsip-prinsip pendidikan. Pendidikan sejatinya merupakan usaha yang dilakukan secara terus-menerus untuk memperoleh hasil yang optimal dari pendidikan itu sendiri. Hasil yang optimal tentunya dapat diperoleh dengan aplikasi pendidikan yang tepat sesuai dengan berpegang pada prinsip-prinsip pendidikan. Menurut Profesor Dr. N. Diyakara, 4 prinsip pendidikan yaitu 1. Humanisme. Humanisme merupakan filsafat pendidikan, pandangan awal mendasari kegiatan pendidikan. Pendidikan oleh humanisasi dilihat sebagai penyempurna diri manusia. Yang kedua, humanisasi. Humanisasi merupakan proses pendidikan. Visi dalam humanisme itu harus dicapai melalui proses yang manusiawi pula, yaitu humanisasi yang dengan sendirinya mengimplikasikan hominisasi. Manusia tidak hanya harus menjadi homo manusia, dia juga harus menjadi homo yang human, artinya berkebudayaan lebih tinggi. Yang ketiga, humaniora. Humaniora sebagai sarana menghumanisasikan pengajaran. Humaniora di sini dimaksudkan dalam 2 arti, yaitu pertama, sekumpulan ilmu-ilmu kemanusiaan seperti filsafat, sejarah, ilmu-ilmu bahasa. Yang kedua, cara mengerjakannya yang mencoba mengangkat unsur-unsur kemanusiaan dalam pengerjaan. Yang keempat, humanitas. Humanitas dikatakan sebagai tujuan akhir pendidikan yang pada akhirnya bermuara pada kemanusiaan integral atau utuh yang terus-menerus harus disempurnakan. Terima kasih Mas Ega atas penjelasannya. Baik, teman-teman, itu adalah pemaparan materi dari kelompok 7 yang bisa dijelaskan. Selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah kita sampaikan. Pendidikan yang dilaksanakan dengan 4 pilar paradigma ini diharapkan mampu menciptakan anak-anak bangsa yang maju, mandiri, tanpa kehilangan jati diri sebagai pribadi, warga masyarakat dan warga negara, serta hamba Allah, guna mewujudkan visi pendidikan di atas dan menjamin proses tinggal landas pembangunan bangsa kita. Sistem pendidikan nasional kita ditantang untuk mampu berperan sebagai subsistem pembangunan nasional dalam rangka pembangunan sumber daya manusia. Dari beberapa uraian di atas tentang prinsip-prinsip pendidikan,
yang merupakan pondasi dalam sebuah pendidikan. Semuanya memiliki dari sisi lebih dan sisi kurangnya. Prinsip-prinsip pendidikan yang penulis uraikan di atas melahirkan warna pendidikan yang berbeda-beda dan merupakan keragaman di dunia pendidikan, sekaligus menjadi karakteristik setiap lembaga pendidikan. Prinsip pendidikan juga menjadi tolak ukur pemimpin di sebuah lembaga pendidikan. Jika pemimpin yang berwawasan luas tentang pendidikan akan melihat bahwa prinsip pendidikan merupakan ruh dalam sebuah pendidikan yang harus ada. Namun sebaliknya, jika seorang pemimpin sebuah lembaga pendidikan dangkal ilmu dan sempit wawasannya, prinsip-prinsip pendidikan tidak akan diindahkannya. Selanjutnya, di salin dia ada daftar pustaka yang telah kita sajikan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.